Halo semua, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Devers 2022 Devor di hari ini. Perkenalkan, saya Nabil Bajri, Chairman dari Data Science Indonesia, sebagai moderator pada sesi yang bertajuk Hashtag Trending Topic Talenta Digital dalam Dunia Startup. Di sesi ini kita akan berbagi insight mengenai perkembangan dan potensi talenta digital dari sudut pandang startup dan komunitas dengan Decoding, Efficiency, dan Bukalapak. Thank you udah bisa hadir di sesi ini. Seperti yang kita tahu, startup berkaitan lekat ya dengan digital native yang sudah sangat melek digital dan hidup dekat dengan berbagai macam keahlian teknologi. Tapi untuk membangun sebuah startup dari nol tentu dibutuhkan talenta digital tertentu dalam membangun bisnis tersebut. Kita mulai diskusi kita dengan pertanyaan yang pertama ke para pembicara kita. Keahlian mendasar dan tambahan apa saja yang diperlukan talenta digital di dunia startup. Nah, mungkin kita mulai dari rekan kita nih yang WFA ya, bisa kerja dari manapun, Mas Puja dari Efficiency. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Nabil pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara tentang keahlian talenta digital, sebenarnya mah ini tergantung dari tahap atau fase perkembangan dari perusahaan teknologi rintisannya ya. Tapi yang paling minimal dibutuhkan, ini juga yang dari kita bantu-bantu ya Kominfo di 1000 Startup Digital, itu 3 Mas. Yang pertama itu hacker atau yang ahli teknologi, ya dia yang bisa programmingnya, semacam Mark Zuckerberg-nya lah ya, yang paham coding, paham data structure gitu kan, cloud. Dan yang kedua itu hustler. Hustler ini artinya yang paham bisnis. Jadi dia bisa jualan gitu ya. Mungkin kalau di Microsoft itu Steve Ballmer gitu ya. Nah, dia yang bisa jualan produk, sales, marketing gitu, paham apa namanya cara menjual, cara bikin pitch deck dan sebagainya. Yang ketiga itu hipster atau punya rasa ya, produk designer ya, produk design. UI UX gitu. Jadi kalau kita bikin aplikasi kan ya misalkan saya bikin aplikasi ya udah tampilannya gitu aja gitu ya. Tapi kalau dengan adanya yang hipster, maka dia bisa mempercantik tampilan, visualnya juga lebih bagus. Nah, itu kan untuk awal, tapi makin berkembang, misalkan kayak Fishery sekarang, itu kan kita punya produk feeder ya, ini kayak yang di belakang saya. Itu kita kasih makan ikan otomatis ya, dan itu ada sensor air di situ. Nah, ini kan kita banyak ngumpulin data ya. Data suhu ya kan, kita juga bisa melihat behavior dari ikan seperti apa. Itu datanya udah banyak banget tuh sekarang. Kita nyebutnya namanya fish log ya. Fish log-nya kan kita simpan di cloud sekarang. Nah, ini jadi ada kebutuhan baru. Bagaimana kita bisa menganalisis data. Maka muncul kebutuhan untuk data scientist seperti dari komunitasnya Mas Nabil nih. Dan terakhir artinya juga muncul kebutuhan terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence gitu. Supaya bisa mengcapture nih ya knowledge atau wisdom yang ada dari data. Menarik. Gitu Mas Nabil ya yang dibutuhkan. Thank you Mas Puja. Mungkin saya mau juga tahu nih dari sisi decoding, bagaimana Mas Rahman? Oke, baik. Mungkin menyambung tadi ya yang disampaikan sama Mas Puja. Kalau tadi udah mencakup mungkin kebutuhan dari requirement luasnya gitu ya. Saya mungkin spesifik ke hackersnya atau developersnya kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa skill dasar yang memang dibutuhkan oleh seorang developer kayak gitu kan. Yang pertama jelas skill codingnya ya kan. Tapi ada juga beberapa skill lain yang mana kalau kita developer cuman bisa ngoding aja itu nggak cukup kayak gitu. Sebagai contoh kayak ya problem solving jelas, terus habis itu kemampuan untuk research ya, untuk kemampuan kita untuk mendekati user karena kan kita bikin solusi itu untuk membahagiakan atau menyelesaikan masalah pengguna ya. Jadi yaitu research atau deketin user itu sangat penting juga. Nah, yang lain juga kemampuan berkolaborasi atau ya kita membangun produk, membangun solusi apapun tentu butuh kolaborasi dari beberapa stakeholder kayak gitu. Nah, sebagai developer tentu kolaborasi itu jadi skill yang sangat penting juga gitu. Dan yang menarik mungkin ini tambahan juga, saya pernah baca artikel tentang skill yang harus dimiliki oleh seorang developer kayak gitu. Salah satunya mereka menyebutkan bahwa ada penelitian
seorang developer harus mampu atau punya skill yaitu stress management. Developer harus bisa happy lah pokoknya gitu. Jadi tadi ya ada skill codingnya jelas, terus habis itu problem solving, research, dan juga stress management gitu. Terima kasih Mas Nabil. Kita coba tanyakan nih dari sisi lain, dari sisi Bukalapak mungkin ada kriteria lain? Nah ini menurutku sih not necessarily specific for software engineering kali ya, tapi ini mungkin talenta digital in general. Karena kalau kelihat startup itu kan nature-nya they became the pioneer in creating a product from scratch, dan kemudian di setiap perjalanan startup itu berdiri pasti banyak pivot, pasti banyak berubah-ubah. Jadi menurutku kalian paling penting, dan ini menurutku harus wajib kudu mesti, itu adalah kemampuan buat beradaptasi. Untuk really change and pivot into different directions if needed. Karena that's what the nature of the startup is. Itu yang pertama. Nah yang kedua, untuk bisa beradaptasi yang baik, itu penting banget untuk punya kemampuan problem solving skills. Dan ini nggak cuman melulu problem solving di daerah dia aja, tapi juga problem solving for general problem solving skills, karena that's what startup is. You keep solving problems that is apparent in the world or in Indonesia. Terakhir, menurutku yang juga penting banget adalah how we can articulate that and communicate the problems that we solve and the solutions of it to the mass. Mungkin 3 itu kali menurutku yang generic knowledge yang memang dibutuhkan untuk orang sebagai talenta digital. Oke, baik. Terima kasih. Saya juga ingin menambahkan dari sisi saya sebagai komunitas ya Data Science Indonesia, selain dari sisi soft skill terutama, hal lain yang juga dibutuhkan adalah bagaimana kita untuk bisa menyerap ilmu-ilmu yang datang, dan hal yang paling mendasar dan saya sering temui dari seorang data talent ya terutama adalah kemampuan untuk bisa membaca paper gitu, atau memahami paper-paper dalam bentuk bahasa Inggris gitu. Jadi kemampuan berbahasa Inggris itu ternyata juga nggak kalah penting teman-teman untuk teman-teman developers atau juga data talent gitu. Jadi saya ingin menambahkan 3 soft skill lainnya yang nggak kalah penting adalah kemampuan berbahasa Inggris, berkomunikasi, dan juga bagaimana kita curious dari apa yang kita akan kerjakan atau selesaikan gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saat ini banyak talenta digital yang mencari pekerjaan, tapi banyak juga nih startup yang sedikit kesulitan mencari talenta digital. Nah, pertanyaannya, setelah talenta digital yang sesuai bergabung, udah on board, bagaimana cara rekan-rekan mempertahankan dan memberdayakan talenta tersebut? Adakah inisiasi atau kegiatan tertentu yang dilakukan nih? Boleh mungkin dari Mas Rohman dulu ya, gantian. Silakan Mas Rohman. Baik. Oke, berarti cara retain mungkin talenta digital ketika sudah bergabung gitu kan. Tapi ya memang benar di era sekarang ini persaingan mendapatkan talenta yang bagus itu sangat ketat. Begitu juga untuk para talenta digitalnya sendiri, pengen gabung ke company kayak gitu juga persaingannya ketat juga gitu. Artinya kan ya kebutuhan industri banyak juga peminatnya, tapi kenapa industri susah juga nyari talenta yang cocok kayak gitu. Artinya kan ada gap juga di situ. Tapi kita nggak ngomongin spesifik di situ, kita akan ngomongin ke yang ini ya, yang ketika sudah berhasil bergabung bagaimana industri atau startup atau company kayak gitu mempertahankan ya talenta tersebut kayak gitu. Kalau dari decoding sih mungkin kita juga ini ya kita memperhatikan personal growth kayak gitu. Nah, ini personal growth ini yang kebanyakan kalau saya gitu ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini kayak gitu, apa yang membuat mereka happy di sini, kok betah lama, kok apa-apa, kok nggak bosen kayak gitu ya. Nah, itu salah satunya itu karena decoding memperhatikan personal growth gitu. Ini cerita aja ya. Jadi setiap tahun tuh setiap tim dan juga membernya kayak gitu wajib atau diminta untuk mengatur growth plan. Nah, growth plan itu biasanya gitu kan beda masing-masing tim gitu. Kalau di tim saya itu set 1 quarter ke depan pengen bisa ngapain sih kayak gitu. Nah,
company full support di situ. Dia pengen bisa dapat sertifikasi apa atau pengen ngerjain project apa, butuh tools apa, itu kita support di situ. Nah, itu salah satu inisiatif yang kita yang kita jalankan di Decoding untuk mempertahankan talenta-talenta yang bagus kayak gitu. Jadi dan ya apa ya? Contohnya progres karyawan dalam mengejar growth-nya mau ke arah mana itu juga kita review juga gitu, masuk ke dalam performance review. Jadi disitulah biasanya teman-teman di sini merasa happy karena ya itu diperhatikan nggak hanya dari sisi mungkin yang relate sama pekerjaan aja gitu. Dan tadi growth plan-nya tuh bisa bebas, baik nggak harus langsung direct ke pekerjaannya gitu, tapi memang secara nggak langsung nanti akan mempengaruhi performa di pekerjaan dia juga gitu. Jadi satu itu sih inisiatif yang kita coba pertahankan dari dulu sampai sekarang, yaitu memperhatikan personal growth teman-teman yang ada di Decoding. Kayak gitu Mas Nabil, thank you. Oke. Nice Mas, dan saya setuju banget ya ngomongin personal growth. Mau di dunia event bukan digital talent ya atau tech talent ini sendiri juga kita harus concern ya di situ. Dan artinya menariknya yang saya kutip dari Mas Rohman, dibebaskan ya Mas, ya artinya dari talentnya sendiri boleh nge-propose gitu ya, mau ambil sertifikasi apa, training apa, dan itu disupport ya. Dan pastinya tentunya di-align dengan needs dari perusahaan ya Mas ya. Oke. Saya note itu dulu Mas, saya coba lanjut ya. Pengen dengar kalau dari Bukalapak gimana? Oke. Nah biasanya kalau kita lihat motivasi orang masuk startup itu because they wanted to grow fast. They wanted to absorb as much as possible, and that's why itu appeal-nya startup, karena fast-paced, healthy working environment, beda sama company yang memang far more established. Nah I think we should retain and make sure our talents are happy dengan cara we need to stretch them out and develop them to be all they can be. Nah ini mungkin investasi yang biasanya nggak bisa immediately pays off, tapi the more we groom them, the more we develop them. Kita tuh punya program namanya Leadership, for instance, di mana kita groom anak-anak muda untuk jadi first time manager, dan kita teach them a very basic skills. Kenapa? Karena anak-anak muda ini mungkin timnya udah banyak, tapi they don't have the necessary leadership skill, dan mungkin masih muda-muda banget. Umurnya 25, 26, tapi punya tim isinya 10 orang, gitu for instance. And for us, we wanted to invest in developing them, dan the more they became developed, menurutku, the investment will eventually pays off to us. Karena if they became a better leader, they can create a better organization, better team, and the better performing team ya, the one that will push the organization forward. Gitu. Jadi for me, the best retention tool ya to give them the same reason why they joined the startup in the first place, which is ya to groom them and develop them to be all they can be. Oke. Nah, balik lagi nih ke e-fishery, Mas Puja. Gimana kalau menurut Mas Puja nih, e-fishery strateginya gimana nih Mas? Boleh dengar. Ya, terima kasih Mas Nabil atas pertanyaannya. Jadi ingin tahu bagaimana strategi e-fishery untuk meretain ya talenta digital yang sudah masuk ke e-fishery. Kami ada 3 strategi yang kita coba lakukan. Yang pertama itu yang paling penting justru visi company atau visi perusahaan yang menginspirasi. Jadi dari Mas Gibran, CEO, dan Mas Krisna, founder, selalu setiap hari dengan tulisan-tulisannya di chat, di email, menginspirasi kita dengan visi besar dari fishery, yaitu untuk ketahanan pangan. Kita tahu fishery bergerak di maritim. Indonesia adalah negara maritim yang potensi perikanannya luar biasa. Dan kalau kita bicara kebutuhan paling dasar, sebelum bicara rumah, edukasi, itu perut, ya kan? Kalau perut lapar udah nggak bisa mikir. Jadi makanya dengan e-fishery kita ingin bantu para pembudidaya supaya lebih berdaya, bisa bergerak bareng-bareng untuk ya menuju ketahanan pangan. Itu yang pertama. Jadi visi yang menginspirasi. Yang kedua itu kultur atau nilai-nilai dari perusahaan. Ya. E-fishery ini tagline-nya tumbuh bersama. Jadi memang kita bersama para pembudidaya dan karyawan juga kita ingin tumbuh bersama,
belajar bersama dan memberdayakan semua potensi yang kita punya. Ya, untuk kegiatan yang kita miliki itu ada 2 saat ini. Untuk internal ada yang namanya Efficiency Campus, di mana untuk engineer atau product manager atau tim yang senior, mentorship terhadap teman-teman yang baru gabung ya. Jadi macam-macam, ada Efficiency Campus yang engineering, kadang ada kegiatan ekstrakurikuler juga ya. Bisa main bulu tangkis, main futsal gitu ya, cuma karena pandemi mungkin lagi di hold dulu. Yang kedua, untuk program eksternal, kita punya program Efficiency Academy. Jadi kita kerjasama dengan program Kampus Merdeka, kita buka beberapa kegiatan, misalkan Aqua Troops, terus Aqua Scientist, seperti itu. Jadi kita ingin sama-sama nih tumbuh bersama, belajar bersama, memberdayakan potensi mahasiswa yang ada, belajar di kita. Karena juga seringkali kita juga butuh ide-ide segar ya, bukan ikan segar aja yang butuh, tapi ide-ide segar dari para mahasiswa yang memang secara idealisme masih kuat gitu ya, dan banyak melihat permasalahan kan yang ada di sekitar kita. Jadi itulah strategi kita kedua ya, kultur dan nilai-nilai dari perusahaan. Strategi yang ketiga atau yang terakhir itu sebenarnya paling sederhana, itu adalah keteladanan dari para founder. Ini patut kita untuk contoh dan kita juga apply ya, karena ngomongin talent di sini, digital talent udah sangat jarang, dan gap untuk kita bisa kembangkan juga terus selalu ada karena teknologi terus berkembang, bisnis terus bergerak, sehingga kita harus juga adapt gitu. Nah, tapi kita belum selesai Mas, kita masih ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan ketiga ya. Nah, kita semakin hari semakin banyak nih dibutuhkan talenta digital. Hal tersebut tentu saja mendorong para talenta digital untuk mencari support system untuk berbagai pengetahuan yang beberapa hanya bisa diketahui saat sudah berpengalaman. Nah, bagaimana potensi perkembangan komunitas talenta digital sebagai support system dalam membangun pemberdayaan talenta digital itu sendiri? Nah, mungkin saya bertanya dari Bukalapak dulu. Bagaimana dari pandangan Bukalapak? Silakan. Ya, jadi di Bukalapak itu development program kita itu nggak cuma untuk talenta yang udah experience, tapi kita now start to go even earlier. Gimana caranya orang yang tadinya bukan talenta digital menjadi talenta digital? Yaitu kita punya udah mulai menurunkan beberapa program. Salah satunya kemarin kita sempat kerjasama sama Kampus Merdeka, program dari Kemendikbud, di mana kita memberikan kayak semacam internship program, pemagangan bersertifikat, dan mereka di-assign mentor-mentor untuk nge-groom and develop mereka, dan sekaligus ngasih tahu mereka bahwa this is a startup company, this is a digital industry for them. Apart from that, kita juga ada program, kalau tadi kan buat final year students, buat yang Kampus Merdeka, kita juga punya program yang memang fresh graduate. Jadi kemarin kita baru aja launch namanya Product Management Acceleration Program, di mana kita menjaring 10 talenta terbaik di Indonesia untuk kita fast track menjadi real product managers within 1 year's time. Nah, ini menurutku menarik karena the more kita terus-terusan cari talenta yang udah jadi, poaching atau high attrition rate segala macam itu pasti akan terus-menerus berlangsung. We need to start thinking of how we can create a talent from our own. Caranya ya dengan a new supply of angkatan kerja baru, kita train menjadi the next generation of talenta digital. Itu mungkin salah satu hal untuk kita menambah supply of talenta digital di Indonesia. Oke. Baik, kalau dari Mas Puja bagaimana Mas? Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Nabil pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan sangat erat dengan saya sendiri gitu ya. Karena saya sendiri mungkin salah satu bukti nyata bagaimana kita bisa belajar dan berkembang bersama komunitas. Jadi tahun 2010 itu waktu saya masih kuliah di ITB, itu Microsoft punya program yang namanya Microsoft Innovation Center. Kita diajarkan programming, coding, cloud computing gitu ya. Habis lulus, itu kan lagi bingung ya, aduh mau ngapain lagi ya. Nah itu jadinya sambil bingung-bingung itu, saya masuk tuh ke komunitasnya Microsoft, namanya MUGI, Microsoft User Group Indonesia. Ketemu tuh sama legend-legend keren ya di Indonesia ya, kayak Mas Zedi, Mas Norman, Mas Andri, Mas Ronald, Raja Guguk gitu ya, guru saya.
diajarin sambil sambil kita coba-coba bikin usaha ya, perusahaan IT. Nah, kita belajar bersama komunitas. Jadi yang namanya community based learning itu benar-benar sangat erat lah dengan kehidupan. Nah, setelah berbagai kegiatan yang kita kerjakan bersama komunitas, akhirnya juga Microsoft memberikan penghargaan kepada kita sebagai Microsoft Valuable Professional, dan itu makin dahsyat lagi program-programnya ya. Saya dikirim ke Seattle, saya dikirim ke Vietnam, Taiwan, Singapura untuk banyak belajar dari perusahaan-perusahaan teknologi di sana gitu. Jadi memang komunitas tuh tulang punggung ya menurut kita ya, dan salah satu yang Mas Gibran amanatkan ketika saya bergabung ke Fishery, komunitas ya, belajar bersama ya, ayo kita tumbuh bareng-bareng, kita berdayakan, nggak hanya pembudidaya. Mas Gibran dengan Fishery-nya itu salah satu perusahaan yang menerima lulusan SMK. Jadi bayangkan, mungkin nggak banyak ya mungkin ada beberapa, tapi secara masif loh ya. Fishery itu ada ratusan titik di Indonesia, dan di tiap titiknya ada anak SMK. Benar-benar visi inilah yang membuat saya sangat tertarik bergabung ke Fishery. Semoga kita bisa tumbuh bersama, belajar bersama, dan berdayakan Indonesia. Komunitas-komunitas ini jadi tempat bertemu untuk belajar dan mengajar ya Mas ya. Dan visi atau tujuannya ini adalah bagaimana kita bisa sharing sebagai bentuk kepedulian kita untuk bangsa Indonesia. Nah, saya mau dengar dari Mas Rohman sebagai developers ekosistem dan learning platform talent, bagaimana pandangan dari Decoding nih, Mas Rohman? Baik, terima kasih Mas Nabil kayak gitu. Setuju banget sih, komunitas tulang punggung gitu kan. Apalagi ini kita ngomongin talenta digital kayak gitu. Decoding sendiri dulu juga mungkin tumbuh besar kayak gitu kan. Awal-awal kita mulai juga ya berkat dukungan para komunitas kayak gitu. Kita dulu inget banget, saya belum di Decoding ya, saya masih kuliah kayak gitu. Ada Microsoft juga gitu. Bahkan mungkin sebelum Microsoft itu ada dulu Nokia kan ya, Nokia Develop kayak gitu, bareng mungkin teman-teman yang sekarang mendirikan Decoding kayak Mas Narenda kayak gitu. Main ke kampus-kampus kayak gitu kan, sharing, bikin acara kayak gitu, dan itu menunjukkan bahwa oh ternyata industri gede sekelas Microsoft kayak gitu, Nokia dulu gitu juga sangat aware kayak gitu dengan pertumbuhan community kayak gitu kan. Bahkan mungkin ke kampus-kampusnya, di situ juga mereka berperan gitu, menghidupkan oh di kampus tuh pasti ada kan ya kelompok belajar kayak gitu. Karena ya belajar bareng-bareng dibandingkan belajar sendiri itu pasti asikan yang bareng-bareng gitu kan teman-teman. Jadi disitulah peran community itu sangat penting banget kayak gitu. Dan sampai sekarang pun di Decoding kita juga sangat sangat peduli sama komunitas. Di sanalah tempat developer tuh belajar kayak gitu. Kayak sekarang di Decoding deh, kita belajar kan. Siswa itu belajar di Decoding, baca modul, lihat video, ngerjain tugas, dan macam-macam. Kalau nggak ada tempat mereka curhat atau sharing masalahnya kayak gimana, itu hampa kayak gitu. Makanya di kita ada namanya forum diskusi gitu, yang mana belajar di Decoding itu bisa berdiskusi dengan siswa lainnya atau bahkan dengan alumni. Kita biasanya ngefilter alumni-alumni yang bagus gitu untuk jadi discussion squad. Kita kasih nama discussion squad untuk bantu masalah siswa ketika belajar gitu. Kendala-kendalanya apa aja kayak gitu. Bahkan ini kita juga build yang namanya community reviewers, code reviewers kayak gitu. Belajar di Decoding itu kita mencoba menerapkan praktis yang apa ya, yang ada di dunia, di lapangan sebenarnya gitu, di dunia industri kayak gitu. Itu bener-bener kalau melihat proses itu tuh, wah ini komunitas sih berperan banget untuk ya masa depan developer kayak gitu. Jadi gimana caranya nanti di Indonesia banyak developer hebat ya di tanah air ini yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri kayak gitu kan. Mau apply ke perusahaan atau bahkan bikin produk, bikin startup sendiri, mereka mampu untuk melakukan itu semuanya gitu. Dan disinilah bener-bener peran komunitas itu sangat berarti. Gitu sih Mas Nabil. Nah ini yang menurut saya juga jadi salah satu hal yang DSI mau tap in gitu ya, bisa jadi hub dari teman-teman dari industri gitu ya, memang punya problem, punya dataset, bahkan mungkin punya resource yang pengen belajar bareng lintas organisasi, dan ini kita coba wadahi di DSI ya. Kita sediakan platform-platformnya, alat-alatnya ya, datasetnya, sehingga memang mereka bisa kolaborasi untuk
bikinlah satu portfolio yang memang harapannya untuk tujuan mengembangkan personal growth dari masing-masing member di DSI itu sendiri gitu ya. Nah, jadi saya melihat peran komunitas untuk sharing is caring itu satu hal yang penting untuk selain confidence ya teman-teman digital talent ini, dan juga bagaimana teman-teman bisa mendapatkan hasanah baru ya, hasanah dari lintas organisasi, dan juga hopefully bisa dapat juga dari teman-teman kita yang bekerja di luar Indonesia sendiri gitu yang bisa kita bawa gitu. Jadi itu jadi satu hal yang menurut saya krusial dalam pemberdayaan digital talent yang ada di Indonesia tentunya. Jadi menarik sekali sesi kali ini. Pastinya harapan kami insight yang disampaikan oleh Mas Puja, Mas Rohman, dan Bukalapak bisa menjadi motivasi para talenta digital untuk terus upskilling dan meraih pekerjaan impian. Terima kasih untuk Mas Rohman, Mas Puja, dan Bukalapak sudah meluangkan waktunya buat berbagi insight dan juga semangat untuk para pejuang talenta digital. Jangan beranjak dulu karena setelah ini Microsoft akan membagi kisah-kisah inspiratif untuk teman-teman talenta digital dalam mengembangkan kemampuan kalian. Baik, kalau begitu sekalian sesi hashtag trending topik talenta digital dalam dunia startup. Saya Nabil Bajri undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.